seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengegangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menegangkanku, dia mengegangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami puji, kami muliakan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, kami puji, kami sembah. Haleluya. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Ku bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau anugerah. Haleluya, haleluya. Ku puji kemuliaan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allahku yang ajaib, Allahku yang setia. Ku puji, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan bermalam hari ini. Kami datang berkumpul untuk muliakan namamu, tinggikan namamu. Karena kami percaya Kau bertahta di atas pujian kami. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Sucikan hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Sucikan dan ampuni segala dosa-dosa kami. Baik sengaja tidak sengaja kami lakukan perbuatan tidak sesuai kehendak rencana-Mu. Dan sucikan, kuduskan tempat ini. Bila ada puasa-puasa roh kegelapan yang tidak senang untuk kami bersekutu denganmu, kami sehati, kami tolak, hancurkan bahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja bekerja luasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji muliakan namamu. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Ini Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Ya, mari kita nyanyikan. Ada satu sobat yang paling setia. Aku
Boleh ya sekali-sekali kita berdangdut. Mari kita nyanyikan Yesus kasih jiwa kita. Sampai
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan ambil persembahan. Yang pertama, kita nyanyikan Seperti Rusa yang Haus. Yang bertugas persembahan silakan. Begitu pun jiwaku
Engkau Allah yang berkata dalam pujian penyembahan kami. Kami menghormati kekudusan keberadaan-Mu dalam hidup kami. Kami menghormati Engkau ada dalam gereja ini, dalam ibadah kami Tuhan. Tiada satu kuasa lebih besar hanya kuasa Yesus. Kau sudah mati untuk kami. Kau sudah menebus dosa kami. Kami seperti rusa yang merindukan air. Jiwa kami merindukan Kau Tuhan. Hanya Engkau yang memuaskan jiwa kami. Saat kami dahaga, saat kami lemah, saat kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya Engkau Tuhan. Pribadi Roh Kudus yang berbicara lebih jauh dari kebenaran firman. Setiap akan hamba mengetahukan firman-Mu menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan. Itu menjadi kekuatan bagi kami.
Roh Kudus berbicara lebih jauh Amin. melalui hamba-Mu, melalui kami yang mendengarkan. Hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu jadi berkat bagi jemaat yang hadir pada pagi, pada malam hari ini Tuhan. Amin. Hamba percaya ada kuasa-Mu yang dahsyat yang mengenali ruangan ini, hati kami oleh jiwa. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Amin. di nama Tuhan. Silakan duduk. Salam. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama buat gembala di tempat ini, Bu Bima Eko dan Bapak Musa Daniel sebagai gembala di GBS Kemayoran. Jemaat Tuhan di tempat ini, saya terima kasih buat semuanya yang hadir di dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Mula pertama saya juga terima kasih kepada Bapa di surga yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan tempat ini. Saya percaya bahwa saya hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya semua ini adalah karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Nama saya selama perdamaian, saya adalah seorang pelayan Tuhan di GGPS. Saya adalah seorang PNS. Ya. Mengapa saya datang dalam pelayanan? Ya, karena sama seperti Sakeus. Sakeus itu adalah seorang yang kaya, seorang yang cukup dalam segala materi. Tetapi saat Yesus melewati kota Yeriko, dia juga perlu Yesus. Dia melihat ada orang banyak melihat Yesus, dia juga ingin melihat Yesus. Padahal dia adalah orang yang tidak ada kekurangan dari segi materi, tapi dia membutuhkan Yesus. Karena dia membutuhkan Yesus, dia coba ingin ketemu Yesus, dia panjang pohon arai. Dan Yesus tahu bahwa pribadi Sakeus sedang membutuhkan dia. Dan dia berkata kepada Sakeus, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Karena kebutuhan kepada Sakeus. Yesus merespon daripada kebutuhan daripada Sakeus. Saya percaya kita semua membutuhkan namanya pribadi Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kita. Amin. Amin. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkata tentang Roh Kudus yang mengajarkan. Ya. Roh Kudus yang mengajarkan, kita buka di dalam Injil Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Karena ini supaya kita bersama-sama saling komunikasi kita. Saya membaca ayat 15, jemaat Tuhan membaca ayat 16, nanti ayat 15 kita sama-sama membacakan. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 16 itu firman Tuhan. Aku dan minta kepadamu supaya kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 16 sama kita katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini selalu disampaikan pada saat kalau kita gereja Pantekosta, ada namanya doa 10 hari pertemuan Roh Kudus. Tetapi saya rindu sekali yang tadi saya sampaikan, Roh Kudus yang mengajarkan. Nah, kita dari sini bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu dia mengatakan dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan meninggalkan dunia ini. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia sampaikan kepada murid-muridnya, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku, dan aku akan menyertai kau selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kau. Aku akan memberikan seorang penolong. Aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu.
Kalau mendengar kata yatim piatu, pasti jemaat Tuhan sudah mengerti maksud ini, saudara. Yatim itu adalah orang yang tidak punya bapak. Piatu adalah orang yang tidak punya ibu. Yesus menggambarkan hubungan yang erat sekali, yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kau murid-muridku sebagai yatim piatu. Artinya betapa dekatnya hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Artinya benar-benar pada waktu Yesus dengan murid-muridnya, Yesus memelihara murid-muridnya, saudaraku. Sama seperti seorang bapak memelihara anak-anaknya. Seorang bapak itu harus mempunyai tugas adalah apa? Dia akan mencukupi, dia akan mencari, dia akan melindungi. Kemudian seorang ibu akan mengatur keuangan, mengatur apapun yang ada dalam rumah tangga. Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Betapa Yesus bertanggung jawab kepada orang yang mengikut dia. Nah, dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Nah, sekarang kita melihat betapa dekatnya hubungan antara Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kita baca lagi di dalam ayat 25 sampai dengan 26. Pasal yang sama. Ayat 25 sampai dengan 26 mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus pada waktu dia ada dalam dunia ini bersama murid-muridnya 3,5 tahun, dia katakan kepada murid-muridnya, nanti Roh Kuduslah dialah yang akan mengajarkan. Dialah yang akan mengajarkan kepada kamu. Dialah yang akan mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu. Jadi seperti Yesus pada waktu bersama murid-muridnya, Roh Kudus juga sama seperti Yesus. Dia akan sebagai penolong. Dia tidak akan meninggalkan muridnya sebagai yatim piatu. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan. Di Roh Kuduslah yang akan mengingatkan. Dan saya katakan Roh Kuduslah yang mengajarkan. Nah, jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus. Tadi saya katakan Yesus bersama murid-muridnya. Ya, tadi Yesus katakan hubungannya sebagai tadi katakan, aku tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Nah, saudara ada dalam dunia ini. Ya, sama seperti kalau saudara punya anak, pasti saudara akan melindungi anak saudara. Kan? Apapun keadaan anak saudara, bandel, apapun dia nakal, dia pasti saudara akan melindungi anak saudara. Anak saudara yang mungkin saudara membutuhkan apapun, pasti saudara akan mencukupi. Akan memberkati, akan melengkapi, semuanya pasti saudara. Nah, itulah Roh Kudus yang akan melakukan semuanya itu saudara. Dialah yang akan mengajarkan. Kalau kita buka di dalam Lukas 11, ini cerita tentang Yesus mengajar kepada muridnya tentang berdoa. Ya. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 1 saja. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa dan di satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakan, jadi saya katakan sini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Intinya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Pada waktu murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, ajarlah aku berdoa.
Yesus memberi respon, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah sekarang adalah Roh Kudus yang mengajarkan. Sama waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Roh Kuduslah yang mengajarkan bagi saudara dan saya. Roh Kuduslah yang mengajarkan, sama seperti Yesus mengajarkan cara berdoa. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan apa yang masalah saudara hadapi. Saudara, Roh Kudus itu tidak saat kita dalam pelayanan, apapun juga, dia akan mengajarkan bagi saudara dan saya. Ini bukan pengajaran baru, saudara. Ini suatu pengalaman pribadi. Firman Tuhan, semua gereja adalah Alkitabnya sama. Kadang-kadang orang mengatakan ini adalah pengajaran baru, padahal Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu semua sama. Nah, ini adalah pengalaman pribadi. Saya bilang, Roh Kuduslah yang mengajarkan. Makanya kita harus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sama waktu murid Yesus berkomunikasi kepada Yesus, kita juga harus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena dialah yang mengajarkan. Dikatakan, dialah yang akan mengajarkan, dialah yang akan mengingatkan. Saudaraku, saya mempunyai pengalaman pribadi pada waktu seperti ini, saudara. Apapun saya akan berbicara Roh Kudus, saya belajar berkomunikasi sama seperti Yesus. Murid-muridnya berkomunikasi pada Yesus. Saudara juga harus berkomunikasi pada Roh Kudus karena dia yang mengajarkan. Tadi saya katakan Roh Kudus itu seperti ini. Tadi katakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Betapa dekatnya hubungan Yesus kepada murid-muridnya. Nah saat ini sekarang Roh Kudus seperti tadi saya katakan, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Betapa dekatnya hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Kadang-kadang kita memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang sepele, ya, hal yang sepele. Mungkin saudara akan ketawa juga bagi saya pribadi. Ini mungkin sepele ya, itu saya sampaikan juga kepada saudara semua. Saya itu pegawai PNS ya. Jadi ini mungkin Bapak akan ketawa, tapi saya ini juga. Jadi saya itu pada waktu dua minggu lalu, saya itu kan mulut jahe saya pakai ulekan ikan. Itu kan ulet-ulet itu kan terus karena itu kan karena saya masuk angin, saya masak jahe, ulet itu akhirnya saya nggak tahu di mana, tiba-tiba anak saya tanya kepada saya di Palembang. Saya bilang, Pak, mana ulekannya? Itu kan, coba cari di situ, masa hilang? Saya bilang itu kan. Nah, tiba-tiba saya datang, saya cari lagi ulekan itu, saya cari, kok nggak ada gitu loh. Saya bicara sama Roh Kudus juga, Roh Kudus, tolong dong. Ini di mana ini Roh Kudus? Saya bicara gitu kan. Jadi, mohon maaf saudara, saya berbicara kepada itu sama seperti Yesus murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Saya juga bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong tunjukkan kepada di mana ya. Nah akhirnya saudaraku, itu ada namanya tempat tertutup itu. Ada tempat tertutup itu ya, ada namanya apa gitu ya. Tertutup seperti ini ya. Jadi seperti ini kan, jadi ada tempat seperti gini ya kan. Nah, tutup ini kan. Nah gini. Ya, jadi mulutnya dari sini saudaraku. Tutup sini, enggak ada dicari-cari berkali-kali enggak ketemu-temu. Ternyata mulutnya ada dalam situ saudaraku. Itu sebenarnya hampir putus asa juga saya sebenarnya. Saya hampir bilang, ya aja lah gitu. Nah, tetapi karena itu dalam itu karena di tempat itu saya bicara sama Roh Kudus. Bantu saya dong Roh Kudus, saya mencari bulan tadi ini. Saudaraku, hubungan kita dengan Bapa di surga nyata, saudara. Sama seperti Yesus, murid-muridnya berkomunikasi dengan Yesus atau dengan murid-muridnya berkomunikasi dengan Yesus. Kita juga nyata hubungan kita dengan Roh Kudus. Itu nyata, saudara. 3,5 tahun Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya. Dan sekarang Roh Kuduslah yang mengajarkan. Saudara jangan mau diambil firman Tuhan oleh iblis. Saudara berjalan sendiri, menggunakan kekuatan sendiri.
Saudara tidak belum kasih pada Roh Kudus. Saudara punya kekuatan saudara, hari saudara kecewa. Saudara kecewa. Kenapa? Karena saudara punya kekuatan sendiri. Tuhan itu adalah sifatnya kasih. Dia memberikan pilihan bagi saudara dan saya. Sama pada waktu pada waktu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Pertama kali Tuhan manusia diberikan pilihan. Semua pohon boleh kamu makan, dalam taman ini satu saja nggak boleh kau makan. Itu suatu pilihan, saudara. Hidup ini suatu pilihan. Tuhan memberikan pilihan bagi semua kita. Mau menggunakan kekuatan kita, mau menggunakan kemampuan kita, ataukah melakukan firman Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan pilihan. Tuhan tidak akan memaksakan. Tapi Tuhan memberikan suatu kebenaran firman-Nya bagi kita manusia yang percaya, supaya kita mengikuti Dia. Nah, pilihan itu adalah disampaikan pada saat adalah Roh Kuduslah yang mengajarkan, sama pada waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya juga sampai firman Tuhan ini saya coba merenungkan, Roh Kudus, apa sih kebutuhan jemaat GPPS Jatinegara? GPPS Kemayoran, karena saya ada di dalam GPPS Jatinegara. Apa sih kebutuhan pada jemaat GPPS Kemayoran? Nah, saya coba mengambil daripada katakan adalah Roh Kudus yang mengajarkan. Nah, kita coba, saudaraku, kita buka di dalam Injil Lukas pasal 24. Ini kisah kekecewaan. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 16. Pada suatu hari juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku sering membaca kitab tentang kisah ini. Ada dua murid yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Ini adalah dua murid yang kecewa kepada Yesus. Dia kecewa kenapa? Karena Yesus itu mati. Yesus itu tidak berdaya. Padahal pada waktu 39 tahun dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia membangkitkan, dia mengusir kuasa kegelapan. Tetapi pada waktu itu dia tidak berdaya. Kedua murid ini kecewa, dia meninggalkan Yerusalem, di mana waktu itu jangan tinggalkan Yerusalem, dia menuju ke Emmaus. Pada waktu dia menuju ke Emmaus, ada satu pribadi bersama-sama dengan dia mendekati dia. Dan dia bercakap-cakap kepada dua murid itu, apa yang sedang kau percakapkan? Seringkali kita sama seperti dua murid di sebelah. Saat kita kecewa, saat kita apapun juga, kita berdoa kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Sama seperti dua murid ini, dia tidak akan merasakan pada Yesus. Karena waktu itu Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama. Ada sesuatu yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak mengenal siapa itu yang sedang berbicara kepada mereka. Kita sama seperti kedua murid ini. Kenapa? Kenapa kedua murid ini kecewa? Kenapa kedua murid ini tidak mengenal pada waktu dia ada Yesus bersama-sama berjalan? Karena dia berjalan menurut keinginan daging dia. Kalau saudara baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 yang mengatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang yang melakukan
kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta gampang hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudaraku, saudara sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam dunia ini, saudara. Saudara tidak 100% seperti malaikat. Ya. Artinya apa? Saudara mempunyai keinginan daging, sama seperti saya. Saya juga manusia yang berdosa dan sudah ditebus Tuhan. Artinya apa? Saya masih mempunyai keinginan daging. Saya masih mempunyai keinginan mata. Saya juga kadang-kadang ada gangguan hidup. Nah, inilah yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, apa yang terjadi bagi kedua murid tadi? Dia kecewa. Dia kecewa karena Yesus yang diharapkan sebagai pemimpin tidak berdaya. Dia meninggalkan Yerusalem, padahal Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan dia. Itu juga yang terjadi bagi kita, saudara. Seringkali kita kecewa. Kita kecewa dengan istri kita kecewa dengan suami kita kecewa dengan anak kita. Padahal Tuhan sedang, saat kita berdoa, Tuhan sedang ada dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membimbing kita, tapi kita tidak merasakan. Kenapa? Karena kita berjalan menurut keinginan daging kita berjalan menurut keinginan mata kita berjalan menurut kemampuan hidup kita merasa diri kita benar, diri kita lebih hebat, lebih tahu segalanya. Makanya Alkitab mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 17 katakan, hiduplah dengan berjalan dengan keinginan roh. Dan coba kita buka. Ya, supaya lebih lengkap lagi, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 16, Galatia 5 ayat 17 mengatakan adalah keinginan roh berlawanan keinginan daging. Tadi saya katakan sekali lagi bahwa hidup kita masih ada dalam dunia ini. Siapapun juga kita masih ada dalam daging. Kita kadang-kadang kita juga masih melakukan kesalahan. Kita juga kadang melakukan suatu kelemahan. Itu pasti bisa terjadi, saudara. Siapapun juga, karena kita adalah manusia yang hidup dalam dunia ini. Kita masih ada dalam daging. Kita akan ada suatu saat kita akan berbuat salah. Kita akan melakukan tidak benar, itu akan pasti terjadi. Karena apa? Kita ada dalam dunia ini, kita masih ada dalam daging. Nah, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu, marilah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan Roh Kudus itulah yang mengajarkan. Karena kita masih ada dalam dunia ini, kita masih dalam daging. Seringkali kita berjalan dengan daging, kita emosi, apapun marah, apapun juga. Itulah keinginan daging. Makanya tadi saya katakan, Roh Kuduslah yang mengajarkan. Dengan cara apa? Kita berkomunikasi sama seperti Yesus. Murid-muridnya berkomunikasi pada Yesus. Kita juga harus berkomunikasi dengan Roh Kudus. 3,5 tahun Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu, saudara. Itu dibicarakan Roh Kudus. Dia akan mengutus roh kebenaran. Dialah yang akan seperti Yesus. Jadi, kita harus perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Tapi contoh saya katakan tadi, yang saya ketawa, saya bilang tentang ulang kan tadi, saudara. Itu suatu hal yang nyata. Karena saya sudah berbicara sama Roh Kudus, seperti saya seorang pegawai PNS, saudara. Saya pernah kecewa kepada atasan saya. Itulah dari kita. Kenapa? Pikiran kita tidak sama pikiran atasan kita. Kita punya suatu rencana, kita mau tujuan, kita atasan kita tidak setuju.
Ada Roh Kudus yang mengingatkan kembali bahwa engkau adalah pelayan Tuhan. Dimanapun kau harus jadi berkat. Dimanapun kita berada jadi berkat. Saya berbicara kepada Roh Kudus mampukan saya sebagai pelayan Tuhan dimanapun saya berada. Saya katakan kepada tim saya, pada kawan saya kecewa sama teman saya. Tapi begitu saya ingat bahwa kalau kita sebagai pemenang, kita juga harus memberikan semangat. Makanya saya kembali, ayo kita bekerja terus, ayo kita membangkitkan semangat. Kenapa? Sebagai pelayan Tuhan, dia jadi berkat juga di mana kita berada, di kantor juga jadi berkat. Ya. Nah, itu saya berbicara sama Roh Kudus terus membangkitkan. Ya. Jadi gini saudara, mungkin saudaraku pernah berkata, ini seperti hal yang biasa, ya. Kadang-kadang saudaraku contohnya, saudara. Saya itu pernah kegiatan namanya pre-training. Pre-training punya apa? Pembangkitan capacity building, saudara. Ya, itu ada di Tagar Alam di sana di Sumatera Selatan. Nah, saya itu nggak tahu ya. Satu kamar itu diberikan 2 orang, saya sendiri, kamar saya sendiri gitu, saudara. Saya dalam hal ini saya merasakan Tuhan itu baik. Mungkin kalau saudara yang biasa, hal yang biasa itu. Tapi kalau saudara sudah peka, inilah karya-karya Tuhan, saudara. Kita semakin mengakui bahwa Tuhan itu begitu baik dan sangat baik. Nah, kebaikan Tuhan jangan dinilai pada waktu itu juga. Kebaikan Tuhan dinilai saat kita menghadapi saudara masalah, saudara. Nah, itulah yang kita terus berkarya dan berkarya, saudara. Makanya kalau saya sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, mengapa saya sebagai pelayan Tuhan ya terus berkarya, saudara, ya, terus bekerja, kenapa? Karena saya juga ingin belajar, saudara. Ya, saya percaya kita semua jemaat Tuhan ingin diberkati, saudara. Ya, tadi saya katakan kembali, Roh Kudus itulah yang mengajarkan, ya. Roh Kuduslah yang mengajarkan, Roh Kuduslah yang mengajarkan. Jadi, apa yang harus kita praktekkan? Praktiknya adalah apa, saudara? Saudara harus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kuduslah yang, jadi katakan Roh Kuduslah yang mengajarkan. Mari praktekkan firman Tuhan ini, saudara. Tadi saya katakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Selama Yesus bersama murid-muridnya, Yesus memelihara murid-murid. Yesus membela murid-muridnya menghadapi ahli Taurat, apapun juga. Nah, Roh Kuduslah yang saat ini, saudaraku, dialah yang mengajarkan. Makanya saudara saya katakan, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Berkata-katalah dengan Roh Kudus. Apapun masalah saudara, tidak hanya dalam pelayanan, apapun juga, berkata-katalah dengan Roh Kudus. Dia akan menuntun saudara. Dia akan membimbing saudara. Saya juga, saudaraku, saya itu seorang PNS. Saya tahun 2003, saya dimutasikan di Palembang. Ya. Nah, di Palembang pertama kali mungkin saya merasakan bahwa nama saya katakan manusia itu adalah daging. Saya sudah berprestasi, sampai saya dimutasikan, itulah daging, saudara. Kecewa. Tetapi begitu saya berjalan lagi, saya semakin melihat bahwa Tuhan sudah mempercayakan segala sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, itulah yang Tuhan taruh. Tuhan mempercayakan lagi, lebih besar lagi. Maukah kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Nah, mari pada malam hari ini jemaat Tuhan, dan saya katakan seulang lagi bahwa dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keinginan hidup. Itu semuanya bertentangan dengan Tuhan. Hendaklah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena keinginan daging berlawanan keinginan roh. Tadi saya ulangi lagi, ada 2 murid yang meninggalkan Yerusalem, dia kecewa.
Pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan mereka, dia tidak mengenal Yesus itu sedang berbicara. Tetapi akhirnya, kalau kita saudara baca Lukas tadi ya, Lukas tadi 13, kita baca Lukas 30 ayat 31, Lukas 24 ayat 30 sampai 31 mengatakan, ketika itu 30 dulu ya, Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, kita melihat pada waktu itu Yesus sebelum, kalau saya katakan ini adalah perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti, ini adalah bicara tentang perjamuan Tuhan. Ya, pada waktu Yesus sebelum dia mati, dia adalah perjamuan Tuhan bersama murid-muridnya. Nah, dia dikatakan dia memecah-mecahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkan. Saat murid-muridnya mengambil roti yang diberikan Tuhan, situlah mata dia terbuka dan dia melihat hatinya berkobar-kobar bahwa sebenarnya Tuhan sudah berbicara sebelum-sebelumnya. Nah, ini bicara juga tentang perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang sakral, artinya kita harus menghormati perjamuan kudus. Sini kita tentang bagaimana Yesus membuka mata kedua murid sehingga dia boleh mengenal dia saat dia berbicara. Nah, kita lihat sini, saudara, bagaimana murid-murid ini kecewa karena dia seperti yang dipikirkan dia, saudara. Tetapi Yesus itu selalu memulihkan. Makanya hari ini, saudara, mulai saat ini saudara begitu saudara pulang, saudara harus perhatikan firman. Ya, sini saya ulangi lagi sekali lagi. Saya baca dalam tadi Injil Yohanes tadi. Ya, Injil Yohanes tadi ayat tadi ayat 25 sampai dengan Injil Yohanes 14 ayat 26. Saya katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hari ini mari kita praktikkan firman Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan. Dialah yang akan mengajarkan. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi saudara harus praktikkan firman Tuhan ini. Karena kebenaran. Roh Kudus ajar saya. Apapun dalam bekerja, apapun juga saudara, mungkin saudara bekerja, saudara tidak bisa beberapa, Roh Kudus ajarkan saya. Ini nyata, saudara. Jadi kita harus memperhatikan firman Tuhan ini. Tadi saya kasih contoh tadi, itu suatu contoh tadi saya bilang, ini suatu contoh nyata, saudara. Roh Kudus ajar saya, Roh Kudus beritahu kepada saya, Roh Kudus apa saya harus kerjakan. Saudara, semakin hari saudara akan semakin peka Roh Kudus tadi. Nah, sejak saudara makin peka, saudara akan menjadi berkat. Nah, itulah Roh Kudus. Dia tidak akan meninggalkan saudara sebagai yatim piatu. Saya terus saudara memperhatikan firman Tuhan ini, saudara. Ya, Ibu Pendeta Yerima dan Bapak Pendeta dan kita juga tahu, ya. Saya juga pelayan Tuhan. Saya juga tahu juga, ya. Saya punya anak, saya kuliah, anak saya ada di ada di Purwokerto, anak saya 3, ada kuliah di Purwokerto, ada kuliah di Surabaya, CS. Nah, sekarang anak saya yang 3 adalah kelas 2 SMA. Ya, nah. Saya hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mempunyai rencana. Ya, saya katakan Roh Kudus itu yang menuntun dari hari ke hari, dari saat ke saat. Dialah yang memampukan kita semua.
Nah, mari kita praktikkan firman Tuhan ini, saudara. Saudara, jangan hanya mendengarkan, tapi praktikkan. Siapakah murid-murid itu? Murid-murid saudara dan saya. Ya, saudara mau perhatikan firman Tuhan ini? Ya, karena orang yang melakukan firman Tuhan itu yang diberkati, saudara. Saya tidak akan diberkati kalau saya tidak melakukannya. Makanya saya sampaikan firman Tuhan itu, Roh Kudus yang mengajarkan. Saya sudah mengalaminya, saudara. Saya terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya berkata-kata dengan Roh Kudus, sama seperti murid-muridnya berkata kepada Yesus. Kita juga berbicara kepada Roh Kudus, karena Dialah yang menolong kita. Kita tidak akan tinggal sebagai yatim piatu. Itu saudara harus tangkap, dia taruh dalam hati saudara dan lakukan. Karena iblis itu akan mencuri firman Tuhan itu seperti di pinggir jalan, firman Tuhan dicuri, saudara tidak melakukannya. Rugi. Saudara rugi kalau saudara melakukannya. Tetapi firman Tuhan ini tidak seperti yang saudara pikirkan. Tiba-tiba saudara, tidak seperti itu saudara, karena saudara daging. Kita itu daging. Itu akan step by step, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah dia akan menuntun kita. Tidak seperti Ben Salabin, dia akan selangkah demi selangkah menuntun kita, karena kita adalah daging. Dia akan menuntun kita langkah demi langkah. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Mari kita lakukan firman Tuhan itu. Saudara dan saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu sebagai pelayan-Mu yang Tuhan Kau bertugaskan bagi hamba-Mu, Pendeta Yemima Eko dan sama Pendeta Bapak Pendeta Daniel, mempercayakan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus itu adalah yang akan mengajarkan kami, Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan membimbing kami dalam dunia yang gelap jahat ini. Kami akui bahwa seringkali kami memikirkan daging kami memiliki emosi kami, ambisi kami, Tuhan. Tetapi kami mau belajar untuk kami diajar oleh Roh Kudus. Karena kami percaya Roh Kudus itulah yang akan menolong kami, mengajari kami, membimbing kami, untuk kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Kau percayakan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Ada tugas-tugas yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, supaya kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, di mana kami berada. Karena Kau ingin kami menjadikan berkat bagi orang lain, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, Kau bisa mematakan firman-Mu melalui lain tempat ini. Sahabat yang mendengarkan Tuhan, kami berkati, kata diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta, selamat perdamaian atas firman Tuhan pada malam hari ini yang memberkati kita semua yang ada di sini. Mari kita akan mempersiapkan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami sebelum persembahan kami minta tujuan-Mu apa yang harus diberikan kepada-Mu dengan hati yang tulus ikhlas untuk memberikan terbaik apa yang Kau sudah butuh kami setiap hari. Diberkati umat-Mu yang akan memberi maupun memberi, karena mereka adalah milik-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan sungguh bangga Bapa.
melaksanakan pengumuman. Salam. Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini tentang apa? Roh Kudus mengajarkan. Roh Kudus yang mengajar, ya. Jadi setiap saat, setiap apapun yang kita lakukan, Roh Kudus, atau kita mengerjakan apa, Roh Kudus minta pimpinan Roh Kudus, ya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Perdamaian yang saat malam hari ini sudah menjadi saluran berkat, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini supaya diketahui sekolah minggu, ya. Dulu sekolah minggu, sekolah minggu ibu, ya. Tuhan memberkati luar biasa, ya. Sekarang tugas di Palembang, Palembang. Pertumbuhannya begitu luar biasa, ya. Puji nama Tuhan. Saya ingin mengumumkan pengumuman gereja. Puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, kita Natalan tanggal 22, ya. Bapak Pran di sini Natalan tanggal berapa, Pak? Supaya nggak jempol. Tanggal 8. Oh, tanggal 8 awal, ya. Kita rencana tanggal, karena saya dapat undangan tanggal 15 di organisasi lain, jadi nanti tanggal 22, ya. Jadi GPPS Kemayoran Natalan 22. Malam ini banyak yang datang, Pak. Ya. Ada yang sakit, ada yang sedang, tapi kita tetap doakan. Dan juga yaitu jemaat Buah Sulong. Kemarin juga kita besok, ternyata malam hari ini juga tidak hadir. Biar Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Kita tetap doakan, ya. Kita berdoa supaya Roh Kudus menggerakkan mereka, ya. Kalau kita tidak bisa maksa, Roh Kudus akan menggerakkan mereka, ya. Karena mereka tetap setia dan setia dalam kepada Tuhan. Dan juga sesuai apa yang saya omongkan minggu yang lalu, kita Natalan kan perlu dana, ya, biaya. Ya, seberapa kita yang ada, ya, seberapa Tuhan berkati. Juga kita kalau diberkati oleh Tuhan, berdoa, Tuhan, aku memberi persembahan, ya, Natal berapa, ya, biar kita belajar royal untuk Tuhan, ya. Di sini kita sediakan amplop, tidak saya bagikan, ambil masing-masing, ya. Saudara tergerak berapa, berikan. Dana yang kita perlukan kurang lebih biasanya 5 juta, saudara. Tapi jangan khawatir, ya. Kalau kita jalani bersama-sama dengan Roh Kudus, ya, kata firman Tuhan tadi, ya Pak, ya, semua akan berjalan, ya. Bertahun-tahun pun Tuhan begitu luar biasa, ya. Yang hadir pun juga luar biasa. Kalau ibadah bisa dihitung dengan jari, Pak. Kalau Natalan kadang-kadang full, ya, full. Pernah 100 lebih, ya, saudara kasih Tuhan. Jadi otomatis biasanya dana itu besarnya dikonsumsi. Kalau kita nggak terlalu sibuk seragam, Pak, ya, karena kita juga nggak bisa memaksa keadaan jemaat yang ada, ya. Itu semua Tuhan atur. Puji nama Tuhan. Ibadah sampai di sini, ya.
Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat sore hari ini. Tuhan memberkati. Kita undang sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan panjatkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan kekal selama-lamanya. Kau terlalu ajaib bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajarkan untuk kami hanya Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan mengingatkan kepada kami. Kami boleh terus belajar kepada Roh Kudus, Roh yang berkuasa, Roh yang Maha Tahu. Terima kasih. Berkati bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada kesempatan malam ini, PR, singer, musik, multimedia, hamba-Mu yang sudah melayani kepada anak-anak firman Tuhan. Tuhan pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, dimanapun dia berada. Berkati
berkati akan keluarganya, berkati apa pekerjaannya ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan di dalamnya. Doa buat umat Tuhan yang tidak hadir pada kesempatan malam ini Tuhan, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan menyertai bagi mereka yang Tuhan sakit dan lemah, berikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh dapat hadir sama-sama memuliakan nama daripada Tuhan. Berkati bagi hamba-Mu Pak Frans Pati Tuhan di tempat ini ya Tuhan, boleh memberkati dalam kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan memberi kesehatan sementara ini. Haleluya, ada gangguan sakit stroke, tetapi kami percaya Tuhan ada dokter di segala Tuhan akan pulihkan dengan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapak di surga, bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan daripada Tuhan. Buat presiden kami yang baru hari ini mulai dilantik Tuhan, biar Tuhan boleh terus haleluya memberikan roda bagi dia Tuhan, bersama dengan wakil para stafnya yang lain Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini, sehingga Indonesia boleh terus diberkati oleh Tuhan, kebebasan untuk beribadah kepadamu boleh terus berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dimuliakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Perjalanan kami Tuhan jauh dekat jalan kaki, boleh Tuhan lindungi sehingga boleh tiba di keluarga kami dalam keadaan kurang suatu apa-apa. Biarkan daripada setiap mana bahaya, celaka dan yang lain sebagainya. Tuhan jauhkan itu semua. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa dan dalam surga. Kita kasih Tuhan Yesus bersekutu Roh Kudus menyertai kita jam malam ini sampai Maranatha Tuhan datang. Kita doakan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sudah berdoa kepada Tuhan. Saya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.